Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan melanjutkan tentang membahas rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di video sebelumnya saya sudah membahas untuk yang sin dan cos. Kali ini yang akan kita bahas adalah yang tangen. Untuk tangen alfa ditambah beta, itu rumusnya adalah tangen alfa ditambah beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa dikalikan tangen beta. Sementara untuk yang tangen alfa dikurang beta, itu sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa kali tan beta. Maka kalau untuk menghafalnya yang perlu diingat ini, kalau di sini plus, maka di sini dia juga plus. Kalau di sini min, di sini dia juga min. Sebaliknya, kalau di sini plus, di sini min. Kalau di sini min, di sini plus. Itu yang harus diingat, gitu ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah nilai tan 15 derajat. Nah, kita akan menentukan nilainya tan 15 derajat, itu kita bisa buatnya menjadi gini. Tan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Oke, sama kan ya 15 derajat. Itu menjadi tan A dikurang B. Maka ingat rumus itu, tan A dikurang B itu tan A min tan B dibagi 1 ditambah tan A kali tan B. Maka saya bisa merubahnya menjadi tan 45 derajat dikurangi dengan tan 30 derajat dibagi dengan 1 ditambah tan 45 derajat dikalikan dengan tan 30 derajat. Kemudian kita hitung nilainya, tan 45 itu adalah 1, dikurangi tan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Dibagi dengan 1, ditambah tan 45 itu 1, tan 30 itu 1/3 akar 3. Oke, kita samakan penyebutnya, berarti menjadi 3 dikurangi akar 3/3, begini, dibagi, ini sama dengannya di sini ya. Oke, kita hapus dulu sama dengan yang di atas. Oke. Jadi yang di bawah kita samakan penyebutnya juga menjadi 3 ditambah akar 3/3. Oke, ini bisa dicoret 3 dengan 3-nya, maka bentuknya menjadi 3 min akar 3/3 ditambah akar 3. Kita rasionalkan. Materi waktu kelas 10 dirasionalkan berarti dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya di sini plus, berarti di sini min. 3 min akar 3/3 min akar 3. Oke, lanjut ke sini. Yang atas bisa dirubah menjadi 3 dikurangi akar 3 dikuadratkan. Dibagi dengan, kalau kalian ingat A ditambah B dikalikan dengan A min B, itu akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Lah, ini A, ini B, ini A, ini B. Maka bentuk itu menjadi A kuadratnya berapa? 3 dikuadratkan 9, betul. Akar 3 dikuadratkan berapa? 3. Oke. Nah, ini pembilangnya kita buka dulu menjadi A min B kuadrat. Nah, ini diingat lagi. A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Maka ini menjadi 9 dikurangi 2AB, 2 kali 3, 6. 6 akar 3 ditambah B kuadrat, akar 3 dikuadratkan 3. Per 9 dikurangi 3 itu 6. Oke, 9 ditambah 3, 12, dikurangi 6 akar 3 per 6. Nah, 12 dibagi 6, 2. 6 ini dengan 6-nya kecoret, jadi min akar 3. Inilah nilai dari tan 15 derajat. Lanjut,
contoh yang kedua, diketahui A ditambah B 135 derajat dan tan B-nya setengah. Kita disuruh menentukan nilai tan A. Kita akan menentukan nilai tan A. Oke. Nah, kalau A ditambah B sama dengan 135 derajat, maka kalau saya ini kalikan dengan tan, gini, maka yang sebelah kanan juga saya kalikan dengan tan. Ya, oke. Nah, tan 135 derajat itu berapa? Betul, min 1. Oke. Atau misalnya masih bingung, kok dapat segitu sih Bu? Tulis, tan 135 derajat itu bisa ditulis menjadi tan 90 derajat ditambah 45 derajat. Gitu kan ya? Nah, ini genap atau ganjil? Ganjil, menjadi kot tangan. Kot tangan 45. Kot tangan 45 itu 1 per tangan ya, berarti 1. Tapi 135 itu di kuadran berapa? Di kuadran kedua, maka nilainya min 1. Nah, cara ngitungnya gitu. Nah, sekarang saya rubah dulu tan A kali tambah B itu menjadi tan A ditambah dengan tan B dibagi 1 min tan A kali tan B sama dengan min 1 gitu ya. Sama dengan min 1. Ini saya kalikan ke kanan. Maka menjadi tan A ditambah tan B sama dengan ini kali ke sini jadi min 1 ditambah tan A kali tan B. Oke, nah berikutnya tan B-nya sudah diketahui ini. Tan B-nya sudah diketahui. Maka saya bisa nuliskan tan A ditambah setengah sama dengan min 1 ditambah tan A dikali dengan setengah. Gitu ya. Saya pindah ke sini. Saya pindahkan tan A-nya ke kiri menjadi tan A dikurangi setengah tan A sama dengan min 1, ini setengahnya pindah ke kanan jadi min setengah. Oke. 1 dikurangi setengah itu setengah. Setengah tan A sama dengan min 3 per 2. Ini min 1 setengah. Maka tan A-nya saya bisa menulis menjadi min 3 per 2 dibagi dengan setengah. Gitu ya. Atau kalau bingung bisa ditulis tan A sama dengan min 3 per 2 kali 2 per 1. Maka tan A-nya sama dengan min 3. Inilah yang diminta untuk nilai tan A. Oh, ini ketinggalan tadi rumusannya. Oke, lanjut. Untuk yang soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu diminta menentukan tan 234 dalam P kalau tan P-nya kalau tan 6-nya sama dengan P. Nah, caranya bagaimana? Kita jawab dulu. Oke. Supaya menjadi 234 ada unsur 6-nya, saya buat gini. Tan 240 derajat dikurangi 6 derajat. Nah, boleh nggak? Ini kan sama dengan 234 ya. Oke, nah karena itu min, pakai rumus yang ini. Nah, pakai rumus itu. Maka bisa saya buat di sini menjadi tan 240 derajat dikurangi tan 6 dibagi 1 ditambah tan 240 derajat kali tan 6. Kita mau cari dulu tan 240 itu berapa, Bu? Ini. Diingat-ingat caranya boleh pakai gini. Tan, saya buat 180 derajat ditambah 60. Ini 180 itu 90 kali 2. 2 itu genap, maka ini tetap menjadi tan 60. Oke, yang dilihat hanya ininya. Tan 60 itu adalah akar 3. Ini di kuadran berapa? 240 di kuadran 3. Berarti di sininya positif tetap. Berarti menjadi
akar 3 dikurangi tan 6-nya berapa? P, sudah tahu. Oke. 1 ditambah akar 3 kali P. Oke. Nah, ini bentuknya belum rasional. Saya mau merasionalkan dulu. Sekali lagi dikalikan dengan sekawannya. Jadi dikalikan 1 min akar 3P per 1 min akar 3P. Gitu ya. Nah, kalau kita kalikan, kalian bisa biasanya mengatakannya kali pelangi gitu ya. Ini saya ganti warna dulu deh, biar kelihatan. Oke, berarti ini bentuknya, dari mana nih? Nih, ini kita kalikan dengan ini, maka menjadi akar 3, kemudian ini dikalikan dengan ini, min 3P. Nah, ganti lagi warna biar kelihatan. Oke, yang hijau sekarang oke. Nah, berikutnya ini dikalikan dengan ini, itu min P. Kemudian ini dikalikan dengan ini, itu sama dengan plus akar 3P kuadrat. Dibagi dengan bawah tetap menjadi A kuadrat min B kuadrat. 1 dikurangi akar 3 dikuadratkan 3P kuadrat. Maka menjadi akar 3P kuadrat, ini dengan ini, min 4P ditambah dengan akar 3 per 1 dikurangi 3P kuadrat. Kebetulan ada unsur yang sama, akar 3, akar 3. Boleh disederhanakan dengan dikeluarkan akar 3. Yang ini menjadi P kuadrat, kemudian yang ini plus 1 dikurangi 4P per 1 min 3P kuadrat. Inilah yang diminta, ya, tangan 234 dalam bentuk P. Lanjut, soal berikutnya. Diketahui sin alfanya sama dengan 3/5, tan betanya sama dengan 1/4, alfa dan beta sudut lancip. Kita disuruh menentukan tan alfa ditambah beta. Oke, untuk tan alfa ditambah beta berarti pakai rumus yang plus ya. Oke, nah kita lihat dulu. Untuk yang sin alfa berarti kita masih butuh tan gitu ya, di kuadran pertama. Lancip itu di kuadran pertama. Kalau ini alfa, sinnya dikatakan 3/5, depan per miring gitu ya. Berarti di sini 4 gitu. Bentuknya kan triple Pitagorasnya harus dihafal. Maka tan alfanya berapa? Betul, tan alfanya 3/4. Oke. Nah, sekarang tan alfa ditambah beta, itu tadi rumusnya adalah tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa kali beta. Tan alfanya sudah tahu, 3/4, ditambah tan betanya adalah 1/4, dibagi 1 dikurangi tan alfanya 3/4, kalikan 1/4. Oke. 3/4 tambah 1/4 itu 4/4, 1. 1 per ini 1 min 3/16. Maaf, 3-nya jelek amat. 3/16. Oke, ini 3-nya dihapus dulu. Oke, 3/16. Nah, 1 itu berapa? 1 itu adalah 16/16. Maka saya bisa menulisnya begini. 16/16 dikurangi 3/16 berarti 13/16. Ini akan sama dengan 16/13. Sama dengan 1, 3/13. Inilah tan alfa ditambah beta yang diminta. Demikian pembahasan kita kali ini tentang tangen alfa ditambah beta dan tangen alfa dikurang beta. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan tetap sehat.